Selamat siang, nama saya Unan Desatain. Kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan modul ke-13 komputasi multimedia, yaitu pengenalan Unity dan Hello World. Nah, pada sebab yang pertama yaitu kita akan menambahkan rigid props atau props kaku ke dalam karakter animasi. Rigid props dalam project ini yaitu bernama Badge. Badge merupakan lencana. Lencana ini nanti akan ditambahkan ke dalam karakter MS Laser ketika karakter tersebut bertabrakan atau menabrak cube. Cube ini kita membuat cube baru yang bernama prop trigger. Nah, prop trigger ini akan men-trigger atau memicu terbentuknya badge atau lencana pada MS Laser yang terletak pada badan dari karakter animasi badge atau lencana. Untuk membuat project ini, yang pertama pada project view kita klik kanan, kita pilih import package, kemudian kita pilih custom package. Nah, pada custom package kita pilih yang props. Nah, props ini merupakan Unity package file yang akan kita gunakan dalam project ini. Kemudian kita klik open. Nah, setelah kita klik open, maka kita akan masuk ke dalam props Unity package yang sudah kita import. Kemudian kita pilih yang scene yang terdapat dalam Unity package tersebut yang bernama Mechanim Playground. Kita double klik aja. Kemudian di dalam Mechanim Playground ini terdapat beberapa game object. Yang pertama ada main camera, kemudian ada directional light untuk pencahayaannya. Main camera ini merupakan kamera yang dilakukan untuk mensorot atau men-shoot dari karakter MS Laser. Kemudian terdapat di dalam MS Laser terdapat beberapa sub bagian dari karakter animasi tersebut. Ada Mixamoric hips, kemudian spine, ada spine 1, spine 2 itu untuk tulang belakang dari karakter animasi MS Laser. Kemudian terdapat plane, yaitu merupakan dasar atau base dari untuk menapak dari karakter ini. Kemudian ada prop trigger, nanti kita akan menambahkan cube baru ke dalam project ini. Nah, setelah kita membuka scene dari Mechanim Playground, kemudian kita harus menambahkan suatu cube baru yang digunakan untuk memicu terbentuknya badge atau lencana pada karakter animasi ini. Yang pertama yaitu pada hierarchy view, kita klik tombol create, kemudian masuk ke 3D object, kita pilih yang cube karena kita akan membuat game object 3D baru yang bernama cube. Kemudian kita rename menjadi prop trigger, kita masuk pada inspector view, kita rename menjadi prop trigger. Kemudian pada component box collider, untuk yang property dari is trigger kita on atau kita set true supaya di dalam cube ini terdapat komponen box collider yang terdapat dalam cube ini digunakan untuk menangani atau menghandle terjadinya collider atau collision atau tabrakan antara cube ini dengan objek lain. Otomatis ketika terjadinya tumbukan atau tabrakan akan diadakan trigger atau pemicu untuk terbentuknya suatu aksi yang lain, yaitu terbentuknya game object baru pada MS Laser, yaitu badge atau lencana. Setelah kita mengaktifkan property X trigger pada komponen box collider dari prop trigger, kemudian kita membuat suatu script baru. Pada project ini kita beri nama add prop. Kalau kita klik 2 kali maka kita akan masuk ke dalam script yang sudah kita buat. Nah, di dalam script tersebut yang pertama kita membuat suatu kelas baru yang bernama add prop. Di dalam kelas tersebut yang pertama kita membuat suatu atribut baru dengan modifiernya public. Atribut tersebut data type-nya berupa game object. Game object ini kita beri nama dengan prop. Nah, prop ini kalau di dalam project ini merupakan, kalau kita lihat pada komponen dari prop trigger, maka prop ini merupakan badge atau lencana yang nanti akan ditambahkan pada karakter MS Laser.
Jadi game object prop ini mengacu atau reference ke batch atau lencana. Kemudian yang selanjutnya kita membuat suatu atribut baru atau properti baru, modifiernya public, kemudian atribut type-nya yaitu transform, kemudian atribut name-nya berupa target bound. Nah, kalau target bound di dalam project ini kita definisikan sebagai Mixamorix Spine2 untuk yang bagian transformnya, yaitu untuk position, rotation, dan scale dari MS Laser ini, yaitu transformnya letak dari position, rotation, dan transform dari MS Laser. Kemudian kita membuat suatu properti baru, kita membuat suatu atribut baru, modifiernya public, data type-nya vector tree. Nah, vector tree ini merepresentasikan vector tree ini merepresentasikan position, rotation, dan juga position, rotation, dan juga scale dari game object tersebut. Kemudian kita beri nama properti tersebut bernama position offset. Nah, position offset ini nanti akan terdiri dari 3 komponen, yaitu position, x, y, dan z, yaitu untuk sumbu x, untuk sumbu y, dan sumbu z. Itu merupakan oleh karena itu kita definisikan data type-nya menjadi vector tree supaya bisa kita menambahkan letak dari game object tersebut secara 3 dimensi, yaitu kita bisa mengatur pada sumbu x, besarnya pada sumbu x, pada sumbu y, dan pada sumbu y untuk masing-masing parameter dari sumbu tersebut. Kemudian kita membuat suatu atribut baru, modifiernya public, kemudian data type-nya vector tree. Ini sama seperti sebelumnya, yaitu pada objek tersebut kita nanti akan mendefinisikan 3 parameter, yaitu parameter untuk pada sumbu x dan parameter pada sumbu x, y, dan z, x, y, dan z. Kemudian atribut tersebut kita beri nama dengan rotation offset. Nah, nanti rotation offset ini nanti akan menangani untuk rotation dari game object untuk yang batch atau lencana, untuk rotationnya pada sumbu x, y, dan z. Yang tadi untuk positionnya pada sumbu x, y, dan z, untuk position dari batch pada sumbu x, y, dan z. Kemudian kita membuat suatu atribut baru, modifiernya public, kemudian data type-nya boolean. Kalau boolean ini berarti value-nya hanya ada 2, yaitu false dan true. Pada atribut ini kita beri nama dengan destroy trigger, kemudian kita isi atribut tersebut dengan true, yaitu value-nya kita inisialisasi dengan true. Kemudian di dalam class addProp kita membuat suatu function baru, modifiernya void. Kemudian nama function tersebut yaitu onTriggerEnter. onTriggerEnter ini berfungsi untuk menghandle atau menangani dari ketika terjadi suatu collision atau tumbukan kemudian dilakukan suatu trigger. Nah, trigger yang dilakukan adalah menambahkan suatu game object baru pada karakter MS Laser. Kemudian parameter dari function tersebut yaitu bernama data type-nya collider, kemudian kita beri nama parameternya yaitu collision. Kemudian di dalam function tersebut pada line yang pertama kita membuat suatu percabangan baru bernama if. Nah, if ini argumennya bernama target bound dot is child of collision dot transform. Nah, pada if ini kita lakukan pengecekan di dalam parameter tersebut, yaitu bernama yang pertama dari target bound tersebut. Nah, target bound ini kalau kita lihat mengacu pada Mixamorix Spine2. Nah, Mixamorix Spine2 itu dicek apakah dia is child of, apakah turunan dari parent untuk yang di dalam argumen tersebut, yaitu collision.transform. Kan benar, apakah target bound kan merupakan transform dari MS Laser, maka dia merupakan turunan dari collision.transform. Kalau true, kalau benar, maka dia masuk ke statement yang berikutnya, yaitu kita membuat suatu variabel baru, data type-nya boolean.
Kemudian nama variabel tersebut yaitu bernama checkProp. Untuk mengecek prop, yang pertama kita inisialisasi dengan false. Kemudian line berikutnya yaitu kita membuat suatu function baru yang bernama for each. Nah, di dalam for each ini kita mengecek apakah child transform yang data type-nya merupakan apakah child ini yang data type-nya transform tidak untuk setiap child di dalam target bound. Nah, child ini data type-nya merupakan transform. Jadi kita cek untuk setiap child di dalam target bound, kita cek if jika child.name sama dengan prop.name, apakah child di dalam name-nya, apakah name dari child tersebut sama dengan prop name. Nah, prop name kan ini kita tadi definisikan sebagai batch atau lencana. Kalau if jika true, maka check prop sama dengan true, berarti lencana sudah ada atau sudah dibuat di dalam karakter M/Slicer. Otomatis check propnya kita isi dengan true. Kita rubah value-nya yang pertama dari false. Kemudian kita cek untuk setiap child di dalam target bound di dalam mix sama Orix-Pine itu apakah ada child yang bernama seperti prop.name. Nah, prop.name-nya itu batch atau lencana. Apakah ada? Kalau ada, maka maka untuk value dari variabel check prop kita rubah nilainya dengan true. Kemudian yang lanjut berikutnya, if jika tidak ada tanda seru dari check prop, maksudnya jika di dalam parameter ini check propnya berisi false, kan kalau tanda seru ini berarti merupakan negasinya atau false-nya, berarti jika check propnya bernilai false, maka masuk ke dalam statement berikutnya. Nah, di dalam statement berikutnya yaitu kita membuat suatu game object baru yang dengan data type-nya game object. Nama variabel tersebut bernama new prop. New prop ini ya digunakan untuk membuat suatu prop baru yang bernama batch atau lencana di dalam karakter M/Slicer. Kemudian yang lain berikutnya yaitu dari game object tersebut, dari dengan nama new prop kita instantiate atau kita menginstansiasi properti baru sebagai game object as game object. Jadi new prop yang tadi game object kita instansiasi menjadi game object as game object. Nah, ketika kita menginstansiasi, maka kita harus menambahkan 3 parameter baru. Parameter yang pertama yaitu merupakan game objectnya. Game objectnya yang bernama prop atau kalau kita tadi definisikan sebagai batch atau lencana, kemudian kita definisikan untuk positionnya, yaitu kita ambil dari target bound.position. Ini untuk parentnya bernama target bound. Target bound ini tadi kan kita definisikan dengan mix sama Orix-Pine itu, kita ambil untuk yang property positionnya untuk sumbu X, Y, dan Z. Kemudian parameter yang ketiga kita harus definisikan sebagai untuk yang rotationnya, kita ambil dari target bound yang untuk property dari rotation. Kemudian dari new prop tersebut untuk yang property name dari game object ini kan memiliki beberapa property. Yang untuk property name kita isi dengan value-nya kita isi dengan prop.name. Otomatis yang new prop name dari new prop tersebut value-nya sama dengan prop.name yaitu batch atau lencana. Kemudian new prop kemudian lain yang berikutnya yaitu new prop.transform.parent. Dari new prop tersebut kita masuk ke dalam property dari transform. Kemudian transform yang untuk parentnya, untuk yang sebagai rujukannya kita isi dengan target bound. Target bound yaitu value-nya kita isi dengan mix sama Orix-Pine 2 untuk yang transformnya. Tadi kan mix sama Orix-Pine 2 berisi transform dari parent untuk yang M/Slicer. Nah, kita masukkan value-nya ke dalam new prop.transform.parent. Kita masukkan di dalam transform yaitu sumbu X, Y, Z untuk yang parentnya. Kemudian dari game object new prop untuk yang property transform kita ambil yang local positionnya kita plus sama dengan, jadi local position yang awal kita tambahkan dengan position offset awal plus
position offset yang baru. Jadi local position plus sama dengan position offset baru ditambah position offset yang awal. Nah, position offset yang baru kita definisikan kalau di dalam project ini kita definisikan untuk yang x-nya pada sumbu x kita isi dengan minus 0,08, untuk y-nya 0, untuk sumbu y-nya 0,15. Maka otomatis di dalam local position yang baru kita tambahkan dengan position offset yang sudah kita definisikan di dalam komponen dari prop trigger ini, yaitu untuk sumbu x-nya minus 0,08, y-nya 0, untuk z-nya 0,15. Kemudian untuk yang lain berikutnya yaitu dari new prop.transform. Untuk transformnya kita ambil yang local Euler angles, yaitu kita ambil dari sudut untuk rotation dari transform tersebut, dari game object tersebut. Nah, value-nya kita tambahkan dengan rotation offset. Jadi offsetnya yang baru ini kita tambahkan value-nya ke dalam local Euler angle, yaitu value untuk rotation dari dari game object new prop tersebut. Nah, kalau kita lihat dari inspector view untuk yang prop trigger, maka rotation offsetnya kita tambahkan value-nya dengan untuk sumbu x-nya 0,29, untuk sumbu y-nya 0,14, kemudian untuk sumbu z-nya minus 13,29. Nah, ini ditambahkan ke dalam value dari local Euler angle untuk untuk rotation dari game object new prop tersebut. Kemudian if destroy trigger, kalau nilainya true, kan kita di awal tadi kita mendeklarasikan untuk variabel destroy trigger kita inisialisasi dengan true. Maka if dicek jika untuk di dalam argumennya ini bernilai true, maka akan mengeksekusi destroy game object. Ini destroy adalah game object dari add prop ini. Di game object yang ditambahkan script yang ditambahkan ke dalam game object tersebut, yaitu prop trigger. Nah, untuk yang script add prop ini kita tambahkan ke dalam game object prop trigger. Kalau sudah ditambahkan, maka di dalam komponen akan terdapat add prop kemudian script untuk menandakan bahwa script dari add prop ini telah ditambahkan ke dalam game object prop trigger. Kemudian langsung saja saya play untuk sub yang pertama, yaitu menambahkan rigid props ke dalam karakter animasi. Saya klik play. Nah, pada saat karakter MS Laser ini terjadi collision atau menabrak dari game object prop trigger, maka game object prop trigger ini akan didestroy atau dihilangkan dari hierarchy view. Kemudian akan ditambahkan akan ditambahkan prop baru yang bernama badge atau akan ditambahkan prop baru yang bernama badge atau lencana di dalam sub dari MS Laser, yaitu Mixamoric Spine Tool. Coba saya maju ke dalam untuk melakukan collision terhadap prop trigger. Ketika menabrak, nanti prop triggernya akan didestroy dari hierarchy view. Nah, ketika menabrak, maka prop trigger di dalam hierarchy view akan hilang. Maka di dalam game view juga akan hilang karena sudah dilakukan di destroy. Kemudian di dalam Mixamoric Spine Tool ditambahkan satu game object baru yang bernama badge. Coba kalau saya ulang kembali, nah maka prop triggernya akan ada. Kemudian untuk yang properti dari badge atau lencana belum ditambahkan karena belum terjadi collision dengan game object prop trigger. Coba kalau saya play. Nah, yang pertama game object prop trigger masih ada, dan juga di dalam Mixamoric Spine itu masih belum terdapat badge atau lencana. Ketika menabrak dari prop trigger ini, maka akan dilakukan trigger atau dipicu, akan memicu terbentuknya prop baru yang bernama badge terletak di bawahnya dari Mixamoric right shoulder. Coba saya maju menabrak. Nah,
ditambahkan suatu prop baru yang bernama badge. Kemudian untuk yang prop trigger game object yang sebelumnya ada di destroy atau dihilangkan dari game view dalam project tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk menggunakan animation event pada saat melempar suatu objek. Nah, animation event yang digunakan yaitu terdapat dua function. Untuk yang eventnya, animation eventnya itu ada prepare pada detik ke 0,17 dan pada detik ke 1 terdapat function throw. Nah, objek yang dilempar tadi kan menggunakan animation event untuk melempar suatu objek. Nah, objek yang digunakan atau objek yang dilempar pada project ini yaitu objek yang bernama projectile. Nanti kita akan membuat suatu game objek baru yang bernama projectile. Nah, projectile tersebut akan dieksekusi pada saat detik ke 0,17 dan detik ke 1, yaitu mengeksekusi function yang bernama prepare, kemudian pada detik ke 1 mengeksekusi function yang bernama throw. Nah, untuk membuat project ini, yang pertama kita masuk ke project view, kemudian kita klik kanan, kita import package, kita pilih custom package. Nah, package yang digunakan pada project ini yaitu kita menggunakan package yang bernama throwing, yaitu Unity package file, kemudian kita klik open. Nah, ketika kita mengklik open, maka akan pada folder asset terdapat beberapa file. Kemudian kita pilih scene yang untuk mekanisme playground, kita double klik. Nah, maka akan masuk ke dalam scene dari mekanisme playground. Di dalam mekanisme playground terdapat beberapa game object. Yang pertama ada cube-nya 4, 3, 2, 1 ada 4. Ini untuk cube 4, 3, 2 dan juga 1. Kemudian terdapat objek MS laser. Nah, di dalam objek MS laser ini terdapat beberapa child. Nah, untuk child dari MS laser ini terdapat komponen berupa body, untuk mengoperasikan atau menghandle bagian bawah dari tubuh, kemudian eyelash, hair, kemudian mixamoric hips. Nah, di dalam mixamoric hips ini terdapat pada right shoulder, kemudian masuk ke right arm. Nah, di dalam right hand ini nanti yang digunakan untuk melempar suatu objek tersebut menggunakan transform dari mixamoric right hand. Kemudian selanjutnya ketika kita sudah masuk ke dalam scene dari mekanisme playground, kemudian kita membuat suatu event baru. Caranya yaitu kita pilih dari prefab dari untuk sweat at toss grenade, kemudian kita masuk ke animation tab, kemudian kita pilih yang bagian event, kemudian kita tambahkan add event baru, kemudian kita drag pada detik ke 0,17 kita definisikan function tersebut bernama prepare, kemudian kita apply untuk mengaplikasikan function event tersebut. Kemudian kita menambahkan event baru dengan cara klik event, kemudian kita drag event tersebut untuk detik ke 1. Ini tadi detik yang 0,17 yaitu bernama functionnya prepare. Kemudian pada detik ke 1 kita mendefinisikan function tersebut bernama throw, kemudian kita klik apply. Nah, dua function tersebut nanti akan dieksekusi ketika kita membuat suatu script baru yang bernama throw object. Kalau throw object ini kita double klik 2 kali, maka kita masuk ke dalam script dari throw object. Nah, function tadi yang dua function tersebut dieksekusi yaitu public void prepare ini untuk function yang pertama pada detik ke 0,17, kemudian pada detik ke 1 akan dieksekusi public void throw. Nah, di dalam script dari throw object yang pertama kita membuat suatu kelas baru yang bernama throw object, kemudian di dalam kelas tersebut kita membuat suatu variabel baru dengan modifiernya public, kemudian atribut type-nya, data type dari variabel tersebut bernama game object. Game object tersebut kita kasih nama prop. Nah, kalau kita lihat dari project tersebut, kalau prop ini kita definisikan sebagai Easter egg. Easter egg ini kalau kita lihat pada aset merupakan gambar dari ini Easter egg untuk project bukan yang ini, mohon maaf, Easter egg yang ini nanti yang akan dilempar oleh right hand, mixamoric right hand dari player untuk yang MS laser. Kemudian kita masuk ke script lagi yang untuk throw object. Nah, tadi yang untuk propnya, untuk propnya tadi kita definisikan yaitu Easter egg.
Kemudian untuk kita membuat suatu atribut baru, modifiernya public, data type-nya game object. Otomatis ini kita akan membuat suatu game object baru dengan nama approach. Nah, approach ini kalau kita lihat pada project, kita tidak inisialisasi awal, karena approach ini akan diinisialisasi ketika project ini dilakukan play atau dimainkan. Kemudian kita membuat suatu game object baru yang bernama projectile. Kemudian kita buat suatu variabel baru, modifiernya public, data type-nya vector3. Vector3 ini menandakan berarti merepresentasikan 3 dimensi, yaitu ada pada dimensi x, ada pada sumbu x, sumbu y, dan sumbu y, dan sumbu z. Nah, atribut tersebut kita beri nama dengan nama position offset. Kemudian kita membuat suatu variabel baru, modifiernya public, data type-nya vector3. Begitu pula untuk yang ini terdapat 3 sumbu dalam atribut ini karena 3 dimensi, yaitu sumbu x, sumbu y, dan sumbu z. Pada atribut tersebut kita beri nama dengan nama force. Kemudian kita membuat suatu variabel baru, data type-nya public. Kemudian modifiernya public, data type-nya kita definisikan dengan nama transform. Transform ini yang akan mendefinisikan position, rotation, dan juga scale dari game object ini, yaitu game object MS Laser. Kita beri nama variabel tersebut dengan nama hand. Nah, kalau kita lihat dari inspector view untuk yang objek MS Laser, maka untuk yang atribut hand kita inisialisasi dengan Mixamoric right hand untuk yang transformnya. Kemudian kita membuat suatu variabel baru, modifiernya public, data type-nya float. Kemudian variabel name-nya kita beri nama compensation y angle, kita inisialisasi dengan 0. Kemudian kita membuat suatu function baru. Nah, function yang pertama kita beri nama prepare. Prepare ini yang akan dieksekusi ketika event pada detik ke 0,17 dieksekusi. Ketika project ini dijalankan pada detik ke 0,17, maka akan mengeksekusi function dari prepare. Nah, pada function ini yang pertama, pada line yang pertama kita akan membuat suatu dari variable project. Project ini merupakan game object yang tadi kita sudah deklarasikan di awal. Nah, kita lakukan instansiasi dengan cara instansiate. Di dalam instansiate terdapat 3 parameter. Yang pertama yaitu game object. Game objectnya yaitu prop. Prop itu merupakan Easter egg. Kemudian yang kedua adalah untuk instantiate parameter yang kedua yaitu vector3 untuk yang position, yaitu sumbu x, y, dan z. Untuk kita ambil nilainya dari yang transform untuk yang hand, untuk yang Mixamoric right hand kita ambil dari property yang untuk position. Kemudian parameter yang ketiga yaitu quaternion untuk yang rotation kita ambil dari variable hand. Kemudian untuk yang property rotation yaitu Mixamoric hand untuk yang bagian rotationnya. Kemudian yang di project tersebut kita instantiate as sebagai game object. Jadi untuk yang project ini kita instansiasi sebagai game object baru. Kemudian yang lain yang berikutnya, if jika di dalam parameter tersebut kita definisikan project.getComponent untuk yang rigid body. Nah, project ini kan merupakan game object baru yang baru saja kita instansiasi pada line yang sebelumnya. Kemudian kita cek apakah project tersebut memiliki komponen yang bernama rigid body. Kalau iya, kalau true, maka di-destroy, dihilangkan untuk komponen dari rigid body di dalam game object yang bernama project. Di-destroy atau dihilangkan karena rigid body yang terdapat pada game object project ini di-destroy atau dihilangkan karena masih mengeksekusi function prepare, belum mengeksekusi function yang throw. Karena masih dilakukan persiapan untuk pelemparan dari Easter egg, otomatis kita tidak membutuhkan komponen dari rigid body. Oleh karena itu
kita destroy komponen rigid body dari game object approach atau projectile. Kemudian dari game object approach projectile kita ambil komponen untuk sphere collider. Begitu pula untuk sphere collidernya, untuk yang enablednya kita definisikan dengan false atau kita nonaktifkan karena kita masih dalam tahap function prepare pada tahap persiapan, yaitu untuk collider sphere collider pada bola kan yang berbentuk Easter egg itu kita tidak membutuhkan pada saat persiapan, yang dibutuhkan adalah pada saat pelemparan. Kemudian untuk yang project game object untuk yang bernama approach, kita untuk yang property name kita beri nama dengan projectile. Kemudian game object approach untuk yang transform untuk yang parentnya, jadi project tersebut kita definisikan untuk yang transform dari parentnya, jadi transform yang diletakkan pada parent tersebut kita inisialisasi dengan hand. Nah, hand ini merupakan transform yang ada pada Mixamoric right hand untuk game object MS Laser. Nah, itu kita definisikan Mixamoric right hand itu pada projectile tersebut yang untuk transform dari parentnya. Kemudian game object approach untuk yang transform dari local positionnya kita isi dengan vector 3 dari position offset. Position offset kalau kita lihat pada inspector view, yaitu untuk X kita isi dengan 0, untuk Y kita isi dengan 0,07 dan untuk Z kita isi dengan 0,04. Kemudian untuk yang projectile yang untuk local Euler angles, ini yang untuk menghandle dari rotation untuk game object dari Easter egg ini, yaitu Euler angle untuk rotation transform dari rotasi dari Easter egg. Jadi untuk yang projectile ini untuk transform dari rotasinya, kita pilih dari vector 3. Kemudian untuk yang property 0. Nah, property 0 ini berarti vector 3 yang untuk sumbu x, y, z nya kita definisikan dengan 0. Mengapa kita definisikan dengan 0 keseluruhan untuk sumbu x, y, z? Karena kita masih pada tahap function prepare atau persiapan, belum pelemparan. Otomatis untuk yang projectile transform dari local Euler angle untuk yang rotasinya kita isi dengan 0 untuk setiap sumbu x, y, dan z. Kemudian kita membuat suatu function baru, kita beri nama function tersebut nama throw. Nah, throw ini akan dieksekusi pada detik ke-1. Nah, yang dieksekusi yaitu yang pertama yaitu vector 3. Kita membuat suatu vector baru, kita beri nama vector tersebut dengan nama dir atau direction. Kemudian kita isi vector tersebut dengan nama transform.rotation.Euler angle. Nah, Euler angle ini merupakan 3 dimensi, yaitu yang untuk ditampung pada vector 3 pada variabel direction ini. Nah, direction ini kan memiliki tiga vektor, yaitu merepresentasikan 3D vektor untuk yang direction ini, yaitu vektor x, y, z. Nah, kita isi dengan untuk masing-masing vektor tersebut dengan nama Euler angle. Nah, Euler angle ini menampung atau memiliki 3 buah sumbu. Kalau kita lihat merepresentasikan dari rotation dari transform dan untuk yang direction tersebut. Kemudian yang untuk vector 3 yang untuk sumbu y, kita plus sama dengan compensation y angle. Compensation y angle ini kita isi dengan 0 yang sebelumnya. Nah, otomatis direction y yang baru sama dengan direction y awal ditambah compensation angle. Itu merupakan maksud dari plus sama dengan direction y akhir sama dengan direction y awal ditambah compensation angle. Otomatis direction y akhir sama dengan direction y akhir karena compensation angle berisi 0. Kemudian yang lain berikutnya untuk yang project transform yang untuk rotationnya kita isi dengan quaternion Euler untuk parameternya direction. Quaternion ini merupakan digunakan untuk merepresentasikan dari rotation. Kemudian kalau Euler ini mereturnkan
rotasi, besarnya rotasi dari pada besarnya rotasi untuk z degree atau besarnya sudut pada sumbu z untuk sumbu z, kemudian besarnya sudut y pada sumbu y, dan juga besarnya sudut x pada sumbu x. Nah, parameternya yaitu berupa direction. Direction ini kan tadi terdapat vector tree yang ada pada yang menampung 30 vektor, yaitu 3 buah sumbu, yaitu sumbu x, y, dan z. Nah, kita isikan ke dalam project.transform yang untuk rotationnya. Kemudian project.transform.parent kita isi dengan 0 karena kita tidak definisikan parentnya. Kemudian untuk project getComponentSphere collider kita enablednya kita isi dengan true. Yang tadi kan kita untuk sphere collidernya kita enable-nya false karena masih dalam tahap prepare. Nah, ketika dalam tahap function untuk yang throw pada saat pelemparan, maka sphere collider ini kita enable-nya kita buat dengan true karena nanti akan bercollide atau melakukan collision atau tumbukan atau bertabrakan dengan sphere atau bola ini, yaitu Easter egg. Kemudian kita membuat suatu rigid body baru, kita beri nama rig, kita isi dengan project.addComponent, kita menambahkan komponen baru yang bernama rigid body pada Easter egg. Kemudian untuk yang collider, kita membuat suatu collider baru, kita isi dengan projectile collider. Kita isi dengan collider tersebut kita beri nama dengan projectile collider. Kemudian kita isi dengan projectile.getComponent untuk yang collidernya. Kemudian kita membuat satu collider baru. Collider tersebut kita beri nama collider, yaitu untuk mendapatkan komponen dari collider yang ditambahkan pada game object MS Laser. Kemudian physics.ignore collision, yaitu untuk mengabaikan collision atau mengabaikan tumbukan atau mengabaikan tabrakan antara dua collider, yaitu collider untuk projectile collider dan collider pada MS Laser. Karena untuk yang masing-masing dari projectile dan MS Laser tidak didefinisikan atau tidak diinginkan terjadinya tumbukan, yang diinginkan adalah antara Easter egg dengan sphere, yaitu dengan antara sphere yaitu Easter egg dengan cube yang nanti akan bertumbukan. Kemudian pada rigid body kita tambahkan relative force, kita tambahkan kecepatan atau kekuatannya yang argumennya berisi force. Force tersebut merupakan vector 3. Nah, vector 3 kalau kita lihat merupakan vektor 3 dimensi yang untuk sumbu x, y, z. Kalau kita lihat pada inspector view, yaitu kalau pada sumbu x nya berupa 0, force-nya untuk sumbu y kita isi dengan 200, kemudian kalau sumbu z kita definisikan dengan 500. Kemudian langsung saja saya lakukan play untuk project ini. Coba saya dekatkan supaya kelihatan Easter egg-nya. Kemudian saya klik tombol F. Nah, ini muncul game object yang bernama projectile. Kalau kita lihat, coba saya klik F lagi. Nah, game object projectile akan dikeluarkan atau ditambahkan game object baru pada project ini, yaitu untuk melakukan tumbukan dengan cube yang ada pada game object ini, yaitu ada cube 1, 2, 3, 4. Kalau saya tekan F, nah, akan terdapat suatu projectile baru, kemudian projectile tersebut akan dihilangkan, akan di-destroy pada saat dilakukan throw. Karena pada saat prepare, pada saat public void prepare, kita melakukan instansiasi dengan project name berupa projectile, yaitu pada detik ke 0,17. Kalau saya lakukan tombol F sekali lagi, sebentar, mohon maaf. Kalau saya klik tombol F, nah, nanti di bawah sini terdapat projectile. Nah, ini projectile, kemudian akan di-destroy. Ketika detik ke 1 akan
projectile. Pada detik ke 0,17 ditambahkan game objek baru melakukan instansiasi projectile. Kemudian pada detik ke 1 ditambahkan komponen-komponen yang digunakan untuk melempar dari Easter egg, yaitu ada rigid body, kemudian ada sphere collider, dan juga ignore collision antara MS laser dan Easter egg. Sekian presentasi penjelasan dari modul ke-13 saya. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf.